Dunia saat ini menyaksikan perubahan signifikan dalam struktur kekuatan ekonomi global. BRICS yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ditambah dengan negara-negara mitra baru seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan termasuk Indonesia kini mencoba memberikan alternatif terhadap sistem keuangan yang selama ini didominasi oleh dolar Amerika Serikat. BRICS sendiri memang dibentuk untuk mengurangi dominasi penggunaan mata uang dolar di dalam aktivitas ekonomi mereka. Lalu bagaimana ambisi BRICS ini dapat membawa perubahan? Selengkapnya akan kita bahas dalam ambisi BRICS mengalahkan dominasi dolar Amerika Serikat. Ya, dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS di Kazan, Rusia pada 23 Oktober 2024 lalu, BRICS mengeluarkan komunike bersama yang mencakup visi tentang tata kelola ekonomi yang lebih setara. Dalam komunike ini, negara-negara BRICS menyerukan reformasi untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih inklusif. Komitmen ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi global yang saat ini didominasi oleh beberapa kekuatan besar, khususnya dalam perdagangan internasional dan sistem pembayaran global yang didominasi dolar Amerika Serikat. Salah satu langkah yang diambil BRICS adalah mendorong perdagangan lintas negara dengan mata uang lokal. Bagi BRICS ini adalah solusi yang lebih cepat, murah, aman, dan tentunya efisien yang dirancang untuk membuka akses tanpa diskriminasi dalam transaksi internasional. Poin ini menyoroti bagaimana BRICS melihat peluang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, terutama setelah pengecualian Rusia dari sistem pembayaran SWIFT akibat konflik di Ukraina. Menanggapi tantangan ini, BRICS meluncurkan prakarsa pembayaran lintas batas. Tujuannya adalah untuk membangun jaringan yang memungkinkan transaksi antara negara-negara BRICS dan mitra dagang lainnya menggunakan mata uang lokal tanpa harus melalui dolar atau euro. Bank Pembangunan Baru BRICS akan menjadi katalis bagi proyek ini dengan mendukung pembiayaan proyek-proyek yang transaksinya dilakukan dalam mata uang lokal yang akan memperkuat BRICS sebagai lembaga pembangunan multilateral. Pidato Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan tersebut menyoroti pentingnya inisiatif ini. Putin mengatakan bahwa dengan beralih ke mata uang lokal, BRICS dapat menjaga pembangunan ekonomi yang lebih bebas dari pengaruh politik global. Bagi Putin dan negara-negara BRICS lainnya, langkah ini bukan sekedar upaya ekonomi, tetapi juga cara untuk melindungi kepentingan nasional dari tekanan geopolitik. Melalui inisiatif ini, BRICS menawarkan sistem yang lebih inklusif sekaligus menyediakan jalan bagi negara-negara anggota dan mitra mereka untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Dan ini tentunya adalah langkah penting untuk bisa menuju tatanan ekonomi yang lebih setara yang mungkin akan mempengaruhi dinamika ekonomi global di masa depan. Lalu mengapa penggunaan mata uang lokal selain dolar ini menjadi penting bagi BRICS? Kita akan bahas di slide berikutnya, pemirsa. Ya, salah satu poin utama dari konferensi tingkat tinggi BRICS adalah ketika Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan kritik tajam terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam sistem keuangan global dengan mengatakan bahwa penggunaan dolar sebagai senjata politik adalah kesalahan yang besar. Mengapa hal ini menjadi isu penting? Seperti yang kita ketahui ya pemirsa, dolar Amerika Serikat saat ini menjadi mata uang cadangan devisa terbesar dunia, memegang sekitar 58,4% cadangan devisa global berdasarkan data dari International Monetary Fund atau IMF. Dolar juga menjadi pilihan utama dalam perdagangan internasional dan menjadi alat transaksi hampir di 90% dari seluruh perdagangan di pasar valuta asing. Sejak dulu dalam masa krisis ekonomi seperti pada tahun 2008 sampai tahun 2009 atau pandemi COVID-19 pada tahun 2020, investor global juga memilih dolar sebagai aset safe haven karena stabilitasnya. Namun dominasi dolar ini menciptakan ketergantungan yang membuat beberapa negara pada kebijakan moneter Amerika Serikat ini menjadi terikat. Nah, saat Amerika Serikat menerapkan sanksi ekonomi misalnya, negara yang tergantung pada dolar dapat terdampak seperti yang dialami Rusia akibat dari sanksi internasional yang dijatuhkan setelah konflik Ukraina-Rusia yang dikeluarkan dari sistem pembayaran SWIFT yang tentunya menghambat aksesnya pada ekonomi global. Dan oleh karena itu BRICS kemudian berupaya untuk menawarkan sistem keuangan internasional yang lebih terbuka dan juga tangguh sehingga negara-negara anggota ini dapat melindungi kepentingan nasionalnya dari dinamika geopolitik. Dengan inisiatif ini, BRICS tidak hanya menantang dominasi dolar, tetapi juga membuka jalan menuju ekonomi global yang lebih beragam dan juga merata. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi porsi cadangan devisa global yang disimpan dalam bentuk dolar saat ini? Begitu ya, kita akan lihat di slide berikutnya.
Ya, berdasarkan data dari IMF, cadangan devisa global ini kalau dilihat secara keseluruhan ya, pemirsa mengalami kenaikan sebesar 2,46% dalam 1 tahun terakhir dari 12,05 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 di tahun 2023 ini menjadi 12,35 triliun dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 di tahun 2024. Kenaikan ini tentunya tidak hanya terjadi pada cadangan devisa dalam bentuk dolar Amerika Serikat, tetapi juga tercermin dalam mata uang utama lainnya, seperti ada euro, begitu ya, ada yen, Jepang, pound sterling, dolar Australia, dolar Kanada, dan juga franc Swiss. Namun menariknya, meskipun nilai nominal cadangan devisa dalam dolar Amerika Serikat bertambah, pangsa dolar dalam cadangan devisa global justru mengalami sedikit penurunan. Pada kuartal kedua di tahun 2024 misalnya begitu atau di tahun 2023, proporsi dolar dalam cadangan devisa ini mencapai 59,4% namun menurun menjadi 58,2% pada kuartal 2 di tahun 2024. Dan penurunan ini mungkin tampak kecil tetapi cukup signifikan karena menunjukkan adanya tren diversifikasi mata uang dalam cadangan devisa global. Dan hal ini bisa mencerminkan upaya negara-negara untuk bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar Amerika Serikat dan beralih ke mata uang lainnya sebagai bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi masing-masing. Nah, ini menjadi poin penting dalam memahami dinamika baru dalam sistem keuangan global, terutama ketika inisiatif seperti yang diusulkan oleh BRICS ini semakin mendorong penggunaan mata uang lokal. Dan perubahan ini meskipun bertahap menunjukkan kecenderungan beberapa negara untuk bisa mempertimbangkan ya opsi-opsi alternatif di tengah ketergantungan global pada dolar Amerika Serikat. Lalu, apakah benar BRICS mampu menggoyang dominasi dolar dan juga memimpin upaya dedolarisasi dalam ekonomi global? Kita akan lihat faktanya di slide berikutnya. Ya, perlu diketahui ternyata BRICS ini mengendalikan sekitar 42 cadangan devisa ya, atau sekitar 42% cadangan devisa Bank Sentral Global yang kemungkinan besar berkontribusi pada proses dedolarisasi global. Prospek untuk diversifikasi global terhadap mata uang BRICS bahkan mata uang sintetis ini dibatasi oleh kewajiban eksternal yang sangat kecil dari negara-negara anggota. Oleh karena itu, dedolarisasi cadangan devisa global sebagian besar ini akan lebih menguntungkan pasar negara maju daripada pasar negara berkembang. Lalu di area lain, BRICS ini meningkatkan pijakannya dalam perdagangan regional antar anggotanya. Jadi artinya akan lebih fokus lagi pada perdagangan antar negara-negara anggota dan semakin penting sebagai mitra dagang untuk pasar negara berkembang lainnya, terutama dalam perdagangan bahan bakar. BRICS juga menyumbang 37% dari perdagangan bahan bakar negara berkembang, sebuah area utama yang menjadi perhatian utama dalam dedolarisasi. BRICS juga secara evaluasi begitu ya atau secara aktif mendevaluasi arus keuangannya dari tingkat di atas rata-rata seperti yang terlihat dari penurunan pangsa dolar Amerika Serikat dalam klaim bank lintas batas, surat utang internasional dan juga utang luar negeri yang lebih luas. Pada saat yang sama, BRICS juga memiliki kehadiran global yang jauh lebih kecil di area-area tersebut sehingga membatasi dampak dedolarisasi regionalnya terhadap peran global dolar Amerika Serikat. Beberapa pihak menyarankan proyek-proyek mata uang digital bank sentral seperti misalnya mBridge dapat menjadi saluran lain yang dapat digunakan oleh kelompok BRICS untuk mendevaluasi sistem pembayaran lintas batas global. Namun pemirsa, negara-negara BRICS ini telah relatif berhasil ya dalam mengubah peran global yang lebih tinggi menjadi penggunaan mata uang mereka yang lebih aktif di seluruh dunia. Dan kemajuan yang paling menonjol selama 4 hingga 8 tahun terakhir terlihat pada pangsa yang lebih tinggi dari mata uang inti BRICS dalam pembayaran global melalui SWIFT, yakni mencapai 6,4% pada tahun 2024 dan dalam derivatif falas OTC sebesar 6,8% pada tahun 2022. Pertumbuhan dari basis yang sangat rendah ini memang bukanlah ancaman langsung dan juga langsung terhadap dolar Amerika Serikat ya yang tampaknya mempertahankan dominasi globalnya meskipun ada pergeseran peran Amerika Serikat dalam ekonomi dan pasar global. Namun demikian BRICS sangat memiliki potensi untuk bisa menantang beberapa mata uang kuat global di masa depan. Ya pemirsa, berdasarkan fakta-fakta tersebut terlihat ya bahwa BRICS ini sebetulnya semakin memperkuat posisinya dalam ekonomi global dengan menawarkan sistem keuangan yang lebih inklusif, mandiri dari dominasi dolar Amerika Serikat.
Upaya ini mulai dari penggunaan mata uang lokal hingga inisiatif digital yang menunjukkan potensi BRICS untuk mengubah tatanan ekonomi global menuju keseimbangan baru yang mendukung kemandirian ekonomi bagi negara anggotanya dan negara berkembang lainnya, sekaligus membuka jalan bagi negara-negara berkembang lainnya dalam menjaga kepentingan ekonomi mereka di tengah gejolak geopolitik dunia.